got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts, new wallet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Yaul Haki, NPM 2301010005. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas F. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Ibu Dr. Yuyun Yunita MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi nama-nama dan sifat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sebelum itu, sebagai seorang muslim, kita harus tahu bahwasanya mempelajari nama dan sifat yang ada di dalam Al-Quran itu sangatlah penting, karena itu dapat membantu kita, khususnya seorang muslim, untuk lebih mengenal Allah, memperkuat iman, serta mendalami keyakinan-keyakinan yang ada di dalam ajaran-ajaran agama Islam. Nah, tapi sebelum itu saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian Al-Quran. Nah, Al-Quran menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari lafaz qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti artinya adalah bacaan. Nah, itu tadi menurut bahasa ya. Sekarang menurut istilah. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran itu diartikan sebagai sebuah kitab suci yang berisi ajaran-ajaran agama Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi sudah jelas ya bahwasanya kitab suci Al-Quran yang berasal dari bahasa Arab tadi, dari lafaz qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti artinya bacaan, itu tadi merupakan sebuah kitab suci dalam agama Islam yang dianggap sebagai wahyu yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, perlu juga diketahui bahwasanya kitab suci Al-Quran ini dianggap sebagai sebuah pedoman hidup bagi kita khususnya seorang muslim dan muslimah, karena di dalam Al-Quran tersebut telah memuat berbagai ajaran-ajaran agama tentang perintah, larangan, tata cara beribadah, bagaimana etika yang baik dan santun, tata cara hidup yang baik dan benar, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kitab suci Al-Quran ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pegangan hidup bagi kita sebagai umat muslim dalam menjalani kehidupan dengan iman dan ketaatan dalam ajaran agama Islam. Baik, selanjutnya yaitu arti Al-Quran. Nah, Al-Quran ini merupakan sebuah kitab suci yang merupakan wahyu yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, wahyu Al-Quran ini disampaikan melalui perantara malaikat Jibril untuk kemudian dibaca, dipahami, serta diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia, khususnya kita sebagai umat muslim ya. Nah, artinya Al-Quran ini bukanlah karya manusia, bukan karya guru maupun ulama, melainkan firman Allah yang disampaikan kepada umat muslim melalui Nabi Muhammad SAW sebagai cara untuk memberikan petunjuk dan pedoman dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama Islam yang baik dan benar. Baik, selanjutnya Al-Quran ini memiliki beragam nama dan sifat yang mencerminkan keagungan serta keistimewaannya dalam ajaran-ajaran agama Islam. Nah, jadi nama-nama dan sifat-sifat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran ini sering disebutkan dalam ajaran Islam sebagai cara untuk menggambarkan bagaimana kemuliaan, kebesaran, serta keagungan kitab suci Al-Quran tersebut. Nah, berikut adalah nama-nama dari Al-Quran ya. Yang pertama kita akan bahas Al-Quran, Al-Ikitab, Al-Furqan, Al-Dzikr, At-Tanzil, dan Al-Busyra terlebih dahulu. Nah, baik, yang pertama yaitu adalah Al-Quran sendiri. Nah, Al-Quran tadi sudah kita bahas ya, artinya adalah bacaan. Nah,
lanjut, yang kedua yaitu adalah Alkitab, yang berarti tertulis atau yang ditulis. Nah, Alkitab ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan dan ditulis untuk menjadi pedoman hidup kita. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada Al-Furqan, yang berarti memisahkan atau membedakan. Nah, Al-Furqan ini menunjukkan kemampuan Al-Quran dalam membedakan antara yang benar dan yang salah. Nah, selanjutnya yaitu ada Al-Dzikr, yang berarti peringatan. Nah, Al-Dzikr ini menegaskan bahwa Al-Quran ini berfungsi sebagai peringatan dan pengingat bagi umat manusia, khususnya kita sebagai umat muslim. Selanjutnya yaitu At-Tanzil, yang berarti benar-benar. At-Tanzil ini diturunkan dan menunjukkan keaslian wahyu Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Lalu yang selanjutnya yang keenam yaitu ada Al-Busyra, yang berarti kabar gembira. Nah, Al-Busyra ini menunjukkan bahwa Al-Quran membawa pesan-pesan positif dan kabar baik bagi umat manusia, khususnya kita sebagai umat muslim. Baik, selanjutnya yang ketujuh yaitu ada Al-Haq, yang berarti kebenaran ilahi yang mutlak. Nah, Al-Haq ini menunjukkan bahwa sebuah kitab suci Al-Quran ini mengandung kebenaran yang berasal dari Allah, jadi sifatnya mutlak. Nah, yang kedelapan yaitu Al-Huda, yang berarti petunjuk. Al-Huda ini menegaskan bahwa kitab Al-Quran ini adalah sumber petunjuk bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan yang baik dan benar. Lalu selanjutnya yaitu yang kesembilan ada Asy-Syifa, yang berarti obat atau penawar. Nah, Asy-Syifa ini menggambarkan bahwa Al-Quran memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dan mengobati hati serta jiwa manusia. Nah, selanjutnya yaitu yang ke-10 ada Al-Hikmah, yang berarti kebijaksanaan. Nah, Al-Hikmah ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini mengandung hikmah dan petunjuk yang bijak bagi umat muslim. Selanjutnya yaitu yang ke-11 ada Al-Bayan, yang berarti penerang. Jadi Al-Bayan ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini memberikan penjelasan dan penerangan tentang berbagai aspek-aspek kehidupan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada An-Nur, yang ke-12 ya. An-Nur yang berarti cahaya. An-Nur ini menggambarkan bahwasanya Al-Quran ini sebagai sumber cahaya dan penerang bagi umat manusia, khususnya umat muslim ya. Dan yang terakhir ke-13 yaitu ada Al-Kalam, yang berarti ucapan ataupun firman. Nah, Al-Kalam ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diucapkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi umat muslim dan muslimah. Nah, itu tadi adalah nama-nama Al-Quran ya, yang memiliki makna ataupun arti tersendiri-sendiri, dan tentunya tujuannya yaitu untuk memberikan pedoman bagi kita umat manusia, khususnya kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran ya. Baik, sifat-sifat yang disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran ini menggambarkan berbagai aspek keagungan dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran tersebut ya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sebagai nur, yang artinya cahaya, dan sebagai mubin, yang artinya menerangkan. Nah, kedua sifat ini ya menunjukkan bahwasanya kitab suci Al-Quran ini adalah cahaya yang menerangi jalan hidup umat manusia, yaitu umat muslim, serta memberikan penjelasan yang jelas dan terang tentang kebenaran dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua yaitu sebagai maudhuh, atau yang artinya nasihat, sebagai syifa yang artinya obat, huda yang artinya petunjuk, dan sebagai rahmat. Nah, sifat-sifat ini menunjukkan bahwa Al-Quran, kitab suci Al-Quran mengandung nasihat yang bermanfaat, obat yang menyembuhkan, petunjuk yang baik dan benar, serta rahmat dan kasih sayang dari Allah yang terpancar dari setiap ayatnya, dari setiap ayat-ayat Al-Quran ini. Yang ketiga yaitu sebagai Al-Mubarak, artinya yang diberkahi. Nah, jadi sifat Al-Mubarak ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan berkah dan keberkahan, yang membawa kebaikan dan keberuntungan bagi yang membacanya maupun yang mengamalkannya. Lalu selanjutnya yang keempat ada
sebagai busyra yang artinya berita gembira. Nah, sifat ini menunjukkan bahwa kitab suci Al-Quran membawa berita gembira dan kabar baik bagi umat manusia, yaitu umat Islam, serta memberikan harapan dan kebahagiaan bagi kita yang memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab suci Al-Quran tersebut. Nah, yang kelima selanjutnya itu sebagai aziz yang artinya yang mulia. Nah, sifat aziz ini menunjukkan bahwa keagungan dan kemuliaan kitab suci Al-Quran sebagai firman Allah yang mulia dan yang agung memberikan martabat dan kehormatan bagi yang menghormati dan menghafalinya. Nah, yang keenam yaitu ada majid yang artinya dihormati. Nah, majid ini merupakan sifat yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci yang patut dihormati dan disucikan, karena Al-Quran ini mengandung keagungan serta kemuliaan yang layak dijunjung tinggi bagi umat muslim. Nah, yang selanjutnya yaitu ada nadhir, artinya pembawa peringatan. Nah, nadhir ini menunjukkan bahwa kitab suci Al-Quran berfungsi sebagai peringatan bagi umat manusia, khususnya kita sebagai umat muslim, serta mengingatkan akan konsekuensi dari tindakan yang salah dan mengajak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan memiliki sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran ini yang menggambarkan keagungan, kemurahan, dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Al-Quran ini dianggap sebagai kitab suci yang penuh dengan hikmah bagi kita umat manusia, khususnya umat muslim ya. Baik, selanjutnya mengapa kita harus mempelajari nama-nama dan sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi nama dan sifat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran ini memiliki peran penting dalam kehidupan umat muslim ya. Nah, memahami nama dan sifat yang ada di dalam Al-Quran ini membantu kita dalam meningkatkan pemahaman dan ketaatan terhadap ajaran-ajaran Islam, serta membantu kita seorang muslim dalam mendalami makna serta pesan dan menghormati kitab suci sebagai pedoman spiritual dan pedoman moral. Nah, selain itu, mempelajari nama dan sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran juga merupakan cara untuk menghormati kitab suci Al-Quran ini sebagai pedoman spiritual dan moral yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dengan demikian, memahami dan menghormati nama serta sifat Al-Quran dapat membantu umat muslim dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama Islam yang baik dan benar, dan mendapatkan petunjuk serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kesimpulannya, mempelajari nama dan sifat Al-Quran ini memiliki peran penting dalam kehidupan umat muslim. Nah, memahami nama dan sifat Al-Quran ini membantu kita dalam meningkatkan pemahaman serta ketaatan terhadap ajaran agama Islam, dan membantu kita dalam mendalami makna serta pesan dan menghormati kitab suci ini sebagai pedoman spiritual dan pedoman moral. Sekian, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.